kita keluarga nggak niat ngevlog. Oke. Pada malam hari ini, nggak malam sih, malam siang. Pokoknya pada hari ini kita mau ngevlog tentang kehidupan random. Pokoknya tentang sesuatu yang bikin orang nggak terkenal, bikin orang nggak ngetren, bikin orang nggak pengen nonton, pokoknya nggak pengen bikin orang bikin move on lah pokoknya. Apalah itu. Apa Bun? Apa Bi? Kamu bisa nggak bercerita tentang masa kecil kamu? Masa kecil aku? Suram pasti. Suram, iya. Apa Bun? Masa kecil kamu lahir itu dulu dimuntahin apa dilepehin gitu? Dari batu kayaknya. Belah diri. Amuba. Iya. Oke, coba ceritakan. Kamu bisa ngomong di kamera, depan kamera. Ya udah, kamu ngomong di belakang kamera gini. Boleh. Oke, jadi gini. Kamu waktu kecil itu dilahirin nggak usah nanya di mana sih, aku pasti di bumi gitu kan. Cuma aku di rumah sakit lah. Ya tapi kan di bumi rumah sakitnya. Iya, tapi kan di rumah sakit. Iya, tapi kan di atas bumi. Iya, tapi kan di rumah sakit sudah jadi udah berbentuk bangunan. Di atas bumi ini. Ya Allah, kayak Saiful Berhijab. Stop. Kayak Saiful Jamil. Di rumah sakit. Nah, terus itu dari bayi, belum bisa cerita juga lunya. Belum bisa bercerita. Aku dulu bayi, dulu lahir, Pak, kan nggak bisa cerita, belum ingat. Kan diceritain sama mama aku, jadinya Kalau pasti aku dibohongin tahu. gimana? Yang enggak lah, mana mungkin dibohongin. Oh iya, ya udah apa yang bisa diceritakan? Emang Abi coba lahir di mana? Aku lahir dulu di Jakarta. Dulu kan Abi masih bayi, emang Abi tahu? Konon katanya. katanya konon, iya. Kamu yang cerita apa aku? Terserah. Oke, aku dulu. Aku dulu masa kecil aku bahagia. Aku punya suatu kenangan tentang sepeda. Kenapa tuh? Nah, ini ceritanya. Pada suatu hari. Berharap ditungguin belum? Ditungguin dong. Iya dari bengkolan. Iya gini. Jadi dulu aku tuh punya sepeda roda 3. Bukan. Sepeda udah tahu sepeda Nah, waktu itu sepedanya rusak. Dibenerin lah sama bapak. Nggak sedih. Oh, nggak sedih. Belum. Sedih sih, ada sedih-sedihnya. Nah, pada waktu itu aku pengen ngikut gitu. Tapi apa namanya? Aku nggak tahu arah gitu. Tapi ditinggalin sama nggak tahu arah. Ya. Belum belajar. Mana? Belum belajar kompas, belum belajar GPS, belum ada itu. Jadi aku jalan aja nungguin di dekat kelurahan gitulah, dekat pertigaan gitu, aku berdiri dekat tiang telepon. Tiang telepon dulu itu bapak benerin sepeda, itu dinaikin sepeda juga, bapak sepeda roda 3 diikat di sepedanya bapak gitu kan. Nah dibenerin di daerah situlah pokoknya. Nah sampai ibu tuh nangis nyariin. Tar dulu. Emang rumah gua Kan habis sedih ceritanya, ibunya kan nangis, aku jadi ikutan suasananya jadi terbawa suasana gitu. Gitu ya. Lanjut. Nah, aku nungguin gitu. Dulu tuh pakai jaket, lupa jaketnya warna biru. Kalau nggak percaya tanya sama gue dah, pokoknya lupa gue juga. Jaketnya warna biru, kalau nggak salah pokoknya ada kupluknya gitu. Gue diem aja di situ. Mau gue pikir diculik anaknya gitu kan. Padahal anak seganteng ini diculik. Gitu. Koper boy. Masa? Koper. Terus? Nah, akhirnya nggak lama bapak gue pulang tuh
bawa sepedanya. Pas di tikungan itu untungnya ngeliat gitu loh, Bapak. Waduh, drama Indosiar. Dan sorot sana, sorot sini, sorot sana, sorot sini. Gitu. Akhirnya bapak gue ngeliat gue gitu kan. Oh iya. Iya, nggak jadi anak hilang akhirnya pada saat itu. Itulah pokoknya ceritanya itu waktu kecil aku paling. Jadi bapak ini anak kecil ya? Iya kali ya. Kita lahir langsung gede, brojol mana fotokopian. Gitu ya. Apa ceritanya? Aku pernah dengar dari selentingan warga desa ada ini sumur yang baknya itu dikotorin sama anak kecil. Anak kecil mau. Aku minta maaf ya, yang punya sumur itu. Akhirnya saya buka. Aku minta maaf banget ya yang punya sumur itu ya, mohon maaf. Aku jadi gak enak hati jadinya. Cerita jangan. Cerita dong, dikit aja di-spill. Jadi waktu itu ceritanya, aku main ke sawah tuh ya. Terus mau pulang kan ke rumah takut diomelin karena kaki aku kotor banget gitu. Nah di situ dekat rumah itu kan ada apa ya, sumur ya kalau gitu ya dia. Ya, sumur ditimba gitu, terus dia taruhin di baknya gitu. Cuman kamar mandinya itu terbuka gitu, jadi siapapun bisa masuk ke kamar ke tempat situ gitu. Tapi khusus buat mandi doang, nggak ada WC-nya. Nah kita apa namanya? Berapa orang? Teman-teman aku dia nggak, aku sendirian doang sih. Nah karena habis dari sawah kakinya kotor banget kan Bi, terus habis gitu aku langsung kan baknya itu nggak di bawah ya, baknya itu agak naik ke atas gitu, jadi aku naik ke baknya gitu, terus aku nyemplung aku bersih gitu. Jadi kamu duduk di pinggir baknya gitu, kamu iya gini. Iya bener banget gitu, biar ceritanya sampai rumah tuh kakinya bersih kayak diomelin. Gitu look cenut. Iya look cenut. Gitu lah pokoknya gitu. Pakai bahasa India apa pakai bahasa mana? Dulu kan aku tinggalnya di Cimahi ya, pasti pakai bahasa Sunda lah. Gitu. Baru dah gitu. Di mana sih? Gitu lah. Random itu lah pokoknya ngomelnya. Pokoknya yang penting sampai rumah kagak diomelin sama mama bapak gitu. Tapi diomelin juga. Iya, karena udah maghrib. Oh, karena udah maghrib. Iya, ya Allah karena maghrib. Iya. Cewek itu. Anak kecil itu umur berapa itu? SMP, SD? SD. Kelas? Kelas berapa ya? Lupa. Kalau masih kecil aja itu, SD aja. Terus ada lagi nih, mau di-spillin lagi nggak? Apa? Aib aku semua ada di kamu aja, habis semua. Oke, yang itu kasus pensitaan. Jangan, Abi mah ceritanya di sini aku dipanggil Bicu. Di roasting. Kan cerita masa kecil. Kan masa kecil itu kan ada yang seru. Kok masa kecil aku kurang berwarna banget masa kecil aku, Bi. Iya, coba diceritain. Pada suatu hari ini. Jadi waktu itu aku tuh ceritanya ngefans berat sama Messi. Jadi Messi itu ada dia punya acara di Messi apa Cikita Midi? Messi Cilukba. Oh, Cilukba. Iya. Berarti udah tua ya pada dia? Iya kan ya. Dulu dia itu punya acara di TV, dia nggak tahu di SCTV apa di mana gitu loh. Ngapain gue jadi? Ya nggak tahu ya. Nah, salah satu stasiun TV lah. Itu juga ngadi itu juga. Pokoknya salah satu stasiun TV dia punya acara namanya Cilukba. Di situ tuh dia itu suka ngasih nomor telepon gitulah buat menghubungi Messi gitu kan. Terus sama alamat deh kalau nggak salah, biar kita bisa surat-suratan gitu sama apa namanya idola kita. Nah aku tuh senang banget sama Messi itu, sama lagu-lagunya aku suka banget. Salah satunya gimana? Ambil bukunya, ambil pensilnya, kita bernyanyi gembira. Ambil dompetnya, ambil uang, copet lagi. Ya gitu ceritanya. Terus suatu ketika aku pengen banget tuh ngobrol sama Messi, nelfon. Sebelumnya aku udah catat tuh nomor teleponnya itu tuh Bi. Kotak Jakarta. Dia catatnya di mana? Di buku apa di kertas? Di kertas. Kebayangkan Bi dari Cimahi nelfon ke Jakarta kan, interlokal dulu kan. Nah, dulu kan belum ada telepon rumah, adanya wartel dulu tuh ya. Aku belum punya telepon rumah. Terus udah gitu aku pernah punya.
akhirnya kita punya. Ya. Alhamdulillah. Lanjut. Terus akhirnya aku ceritanya ke wartel, pulang ngaji ceritanya. Jauh tuh wartelnya tuh, kalau ya berapa kilo ya Bi, kira-kira ya? 1,5 kilo lah. 1,5 kilo ya, dari rumah wartelnya. Pulang ngaji ceritanya aku tuh mau telepon si Messi ini. Telepon lah ke wartel. Telepon tuh iya, aku pikir tuh dulu tuh wartel itu nggak bayar, jadi main telepon aja gitu ya. Terus ada nada apa gitulah, nggak tahu, pokoknya nggak tahu mailbox atau gimana, aku nggak ngerti deh Bi. Pokoknya tuh pas udah selesai ini ditelepon, mungkin si tukang wartelnya itu juga ngeliatin aku terus gitu loh Bi, gitu. Ini anak kecil ngapain gitu, aku nggak keluar gitu. Nah, pas udah selesai. Tapi kok herannya kok boleh anak kecil masuk gitu? Nggak dilarang apa? Nah, nggak ngerti aku juga tuh Bi, kan setidaknya Neng harusnya nanya dulu kali ya, Neng mau ngapain gitu, ini nggak nanya, mungkin sengaja kamu di prank ya? Iya kali ya, mungkin kan ya. Terus udah gitu aku telepon, nggak diangkat, nggak nyambung kan. Udah gitu udah selesai, karena aku udah frustasi, akhirnya nggak diangkat. Aku keluar dari wartelnya, aku tutup pintu wartelnya, aku mau cabut aja, aku dipanggil, ditarik gitu kan Bi. Neng nggak, sini bayar dulu, jangan mau kemana, kayak gitu. Terus bayar kalau nggak salah 3.500 deh, kalau nggak salah dulu tuh. Nah, udah gede zaman dulu 3.500. Terus kan nggak punya duit ya, bingung gimana. Makanya kalau misalkan nggak punya uang itu jangan telepon. Pokoknya diomelin gitu lah anak kecil. Dulu tuh masih kelas berapa ya? Pokoknya masih kecil banget. Itu namanya bahasa Sunda? Enggak, pakai bahasa Indonesia. Yang aku ingat cuma itu doang. Makanya kalau nggak punya uang jangan nelfon, katanya gitu. Kalau nelfon, aku nangis tuh, gimana orang nggak punya uang? Ya udah sana, katanya kata tukang wartanya. Ya udah sana pulang, minta uang katanya sama pulang katanya. Ambil uangnya dulu di sini. Tas ngaji aku disita. Sedih banget. Terus. Tas ngaji aku disita. Udah gitu aku pulang ke rumah. Terus? Udah gitu udah pulang ke rumah aku nangis sama mama, kenapa ini aku disita gini aku ceritain gitu kan dia. Akhirnya sama mama tuh dikasih uangnya, terus tapi suruh berangkat sendiri juga Bi, jadi temenin. Terus akhirnya aku ke sana ngasih sana ngambil tasnya. Terus pas udah selesai ngambil tasnya aku naik angkot. Nah nggak sengaja papasan sama mama ngomong jalan gitu, angkotnya pas lagi jalan pelan kan, aku tuh kan gitulah gitu ya. Aku duduk depan pintunya gitu loh Bi, pas banget depan itu mama ngelewat gitu. Terus udah gitu udah deh aku jadinya pulangnya bersama mama belum sempet ke tempat si wartel itu gitu. Ada pengen nyamperin juga kayaknya kali kepo. Iya kali. Antara kepo dengan khawatir. Kali ya mungkin gitu lah ya. Terus ya udah akhirnya itu terngiang-ngiang banget tuh Bi. Dari situ aku nggak pernah lagi tuh nelfon di wartel lagi. Cuma tuh itu trauma. Terus udah gitu nggak pernah lagi tuh pengen nelfon artis lagi gitu loh Bi. Nah terus sampai suatu ketika ada Sherina. Dia tuh baru ngeluarin album yang pertama. Terus ada teman aku dulu, aku ingat banget itu kalau nggak salah kelas 3 SD nih. Teman aku tuh bikin surat aja yuk, kirim yuk alamat suratnya gitu. Akhirnya aku ngikutin teman aku tuh ngirimin surat ke sana ke Sherina. Aduh aku udah sayangnya dulu masih aku simpen tuh Bi suratnya sama kenang-kenangannya. Akhirnya aku kirim lewat pos. Aku minta tolong bapak aku beliin itu amplop sama apa dulu tuh pakai perangko. Terus kirimnya ke kantor pos gitu kan Bi. Nggak nyampe sebulan tuh, 2 minggu nggak selang 2 minggu tuh si surat aku tuh dibales sama saya. Tapi balasannya nggak bersama sih, saya itunya diketik sama dia. Udah ada komputer itu? Tahu deh, udah kayaknya deh. Pokoknya mungkin manajemennya kali yang ngetik atau gimana gitu kan, kita surat-suratnya. Terus dibales sama dia, terus gitu dikasih kenang-kenangan itu pembatas buku. Dari bukunya itu, ya pembatas bukunya dia itu kalau nggak salah lagi iklan suatu multivitamin. Nah itu pembatasnya itu iklannya itu. Oh gitu. Iya gitu. Itu udah anak kecil udah seneng banget, dibalas sama
sama idolanya gitu kan, karena dulu lagi seneng-senengnya sama Serina itu, terus dibalas, seneng banget. Terus akhirnya suratnya aku simpen sampai beberapa lama, terus gak tahu suratnya gimana gitu. Iya, padahal buat jadi bukti sama anak aku kayaknya serem ya. Dulu Bunda pernah dibalas sama Serina gitu kali ya. Iya. Mudah-mudahan udah gede ketemu Mas Serina, Iya. kakak Serina. Iya, gitu. Seumuran kayaknya Mas Serina. Kayaknya ya. Sadam dam. Iya, pokoknya seru banget sampai ada filmnya dia kan, bisa nonton filmnya dia di bioskop. Mama nggak tahu. Aku nontonnya tuh kelas 3 apa 5 SD gitu ya. Pokoknya kita nonton. Nonton siapa? Teman-teman. Waktu itu tuh tiketnya tuh masih harganya 3.500 Di 21. Jadi iya, jadi kalau misalkan di Bandung itu filmnya udah diputar sebulan yang lalu, nah baru ada tuh di TO itu di Cimahi gitu. Ya, terus akhirnya kita nonton bareng sama teman-teman, saking aku sukanya sama film itu, tapi karena aku was-was takut diomelin sama emak sama bapak gue gitu ya. Jadi akhirnya aku baru setengah film itu aku pulang ke rumah gitu karena takut diomelin. Ternyata sampai rumah, kenapa selesai, kenapa pulang? Ya tau gitu, tadi aku selesai filmnya. Karena nggak jadi selesai filmnya, akhirnya aku ngerengek sama mama itu buat nonton. Akhirnya perdana mama mau nonton ke bioskop sama bapak semuanya. Kapan mama diajakin nonton ke bioskop? Iya, nanti. Tadinya waktu itu pernah mau nonton kan, waktu ini pengen nonton bukan Bird Box atau apa ya, lupa deh pokoknya aku itu Debbie. Pokoknya aku nonton, Quiet gitu deh pokoknya, lupa itu yang part keduanya. Tapi apa tuh, film apa? Barat. Kirain film Serina, bukan, tapi karena udah pandemi kan ya, terus waktu itu bioskopnya pada tutup, akhirnya nggak jadi belum pernah nonton lagi deh. Nanti deh kalau misalkan itu diajakin lagi film yang seru-seru. Keluarga Cemara. Udah kemana tahu? Udah lewat ya. Keluarga Cemara 3. Yang pertama kita nonton. Yang kedua belum sempat nonton. Iya. Ceritanya ngefans banget, akhirnya aku diajakin nonton sama mama ke bioskop sama bapak. Sama ada aku, habis itu pulang dari bioskop mama aku masuk angin karena gak kuat sama AC-nya. Terus jangan buka aib mama, nanti kamu dulu kecenut. Gitu ceritanya. Dan nonton terus itu kan ada CD-nya ya, Bi. Aku belilah CD-nya lagi juga gitu kan, Bi. Sampai berapa kali aku beli CD-nya itu, Bi. Padahal tuh tahun filmnya itu tuh lagi karena aku saking ngefansnya. Sama Serina. Iya. Pasti bajakan. Pertama bajakan. Terus habis itu kan nggak boleh. Ternyata harga yang bajakan sama asli sama gitu kan, Bi. Harga kasih itu 17.500 kalau nggak salah dulu. Akhirnya beli deh yang aslinya. Gitu. Gambarnya lebih jernih. Dan ditonton terus akhirnya buset itu CD-nya. Nggak tahu akhirnya CD-nya kemana. Nggak tahu CD-nya kemana. Tapi sekarang sampai anak aku juga nonton filmnya. Sadam dam. Bi, ceritanya menyenangkan bukan masa kecil aku. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling jago dan paling dahsyat. Gak dangdut. Gak dangdut. Serina kan semuanya dikoplokin sama aku. Iya. Oke, Abi, gimana ceritanya? Seru bukan? Seru banget. Oke, nanti untuk selanjutnya aku mau nge-podcast lagi tentang materi yang lainnya. Jadi masih ada lagi. Mau nanya tapi nggak jadi. Ya udah, nanya dulu. Saya. Boleh. Nanya dulu. Apa? Kenapa enggak? Pasti aib. Masa lalu ya. Masa lalu biarlah masa lalu. Biasanya dong. Oke. Nanti dilanjut dengan podcast selanjutnya. Nanti kita bikin yang lebih seru lagi dengan bidadari cantik ini nih. Bidadari cantik ini nanti kita bakalan roasting, kita bakalan bercerita tentang hal-hal mistis, hal-hal horor. Itu yang paling seru kayaknya.
terus nanti tentang hiburan, tentang entertain, tentang macam-macam pokoknya yang bikin kita jadi nggak terkenal. Doanya udah nggak terkenal. Karena udah nggak niat nge-vlog. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi. Di sini boleh santai nggak sih sebenarnya duduknya? Boleh, angkat kaki juga boleh. Oh gitu. Iya. Kepalanya di bawah juga boleh. Gitu terserah, nungging nyedit juga boleh. Terserah. Oh gitu ya. Saya enak aja berarti ya. Bebas di sini mah Las Vegas. Oke, ketemu lagi di lain waktu dengan keluarga nggak niat nge-vlog. Yeay. Bye.